Gus, saya mau ada tanya. Boleh, monggo. Saya pernah mendengar dari teman-teman Gus, katanya di rumah si Polan ada sihirnya atau ada terkena guna-guna. Sebenarnya ada nggak Gus ciri-ciri rumah yang ada guna-gunanya itu Gus? Rumah yang ada guna-guna atau sudah terkena guna-guna Ya. ataupun sihir, apakah ada ciri-cirinya? Ya ada tentunya. Ya, ada. Ciri-cirinya seperti apa Gus? Ya. Nah, ciri-ciri rumah yang terkena sihir ataupun guna-guna. Jadi perlu sedikit saya bantu terangkan dulu ya. Sihir atau guna-guna itu identik menggunakan jasa makhluk gaib bangsa jin. Biasanya itu jenis jin-jin kafir, jin non-muslim lah begitu. Kalaupun ada jin muslim yang terkadang digunakan, itu biasanya pasti jin fasik, ya seperti itu. Ciri-cirinya itu di rumah tersebut, kalau pas musim hujan, musim petir, salah satunya ciri-ciri itu biasanya timbul menjadi sebuah pertanda. Petir sering terdengar di dekat rumah kita, bahkan terkesan kadang di atas rumah kita. Itu menjadi salah satu ciri-cirinya. Ya, tanda-tandanya. Karena saat petir itu bunyi ataupun ada, sebetulnya Allah lagi kepingin menghindarkan makhluk itu atau menyerang makhluk itu menggunakan makhluknya juga, yakni petir tentunya. Itu satu. Kedua, terkadang itu ada suara ketokan pintu ataupun ketokan dinding yang terkesan gak wajar, seperti digedor. Ya, seperti digedor pintu rumah ataupun dinding rumah kita. Karena ketokan yang timbul ataupun gedoran yang timbul itu karena adanya perlawanan daripada energi positif yang ada di rumah kita atau di rumah tersebut. Maka terjadilah bentrok. Seperti itu. Yang selanjutnya itu biasanya menjadi ciri-ciri juga bahwasannya rumah tersebut udah terkena atau adanya sihir dan guna-guna. Biasanya di kamar mandi ya, sering ada suara orang mandi ataupun air itu mengalir di kamar mandi, padahal kita cek itu nggak ada orang yang menggunakan air ataupun mandi di kamar mandi tersebut. Ya. Itu menjadi sebuah ciri-ciri adanya guna-guna dan sihir di rumah. Seperti itu. Termasuk kayak kerannya kebuka sendiri. Ya, gitu. termasuk itu bagian daripada ciri-ciri. Padahal tidak ada keluarga kita yang menggunakan air di kamar mandi itu. Pernah dengar juga itu dari kawan-kawan kan. Bahkan saya sendiri pun pernah juga. Seperti ada ketukan di pintu itu Gus. Ya. Ketika kita buka pintunya nggak ada orang Gus. Nggak ada orang. Terkadang kita bingung sendiri apa ini yang ya. Itu bagian daripada tanda-tanda atau ciri-ciri adanya guna-guna di rumah kita. Gitu. Itu ada nggak Gus solusinya gimana untuk mengatasi guna-guna tadi? Oke, solusinya kalau dalam Islam tentunya kan ya yang paling familiar dan cukup sangat dianjurkan tentunya dengan ruqyah. Ruqyah di rumah kita. Kalau belum bisa ruqyah yang panjang lebar, ya pakailah ruqyah mandiri yang ringan-ringan. Ya. Dan tetap juga tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah tetap harus ditingkatkan. Tapi kalaupun kita belum tahu fenomena bagaimana cara meruqyah rumah yang terkena guna-guna, ada pemahaman yang saya pahami itu simple dan mudah. Ya. Kalau kita mengalami di rumah adanya ketukan ataupun gedoran di pintu ataupun di dinding rumah kita cukup kuat, nggak wajar, ya segera kita gedor balik rumah kita. Oh, kita balas lagi? Iya, dari dalam. Dari dalam ya? Dari dalam. Nah, maka itu guna-guna akan hambar. Seperti itu. Lantas bagaimana kalau kita mendengar adanya air yang ya katakanlah mungkin seperti tadi keran terbuka, seperti ada orang mandi di kamar mandi kita, padahal tidak adanya keluarga kita yang aktivitas menggunakan air tersebut. Solusinya pun mudah. Kita datang ke masjid.
lazim umumnya kan datang ke masjid itu ya mau sholat berjamaah. Iya. Ya, tapi dalam hal ini tidak untuk rangka itu. Kita datang ke masjid, kita ngambil wudhu di masjid itu, lantas bawa pulang air masjid ke rumah kita. Kita taburkan, kita siramkan di rumah kita. Secukupnya saja, tidak haruslah membuat banjir itu rumah. Sebotol cukup gitu. Boleh, ya seperti itu. Sebotol aqua itu lah ya. Iya, cukup. Kenapa? Karena biasanya kalau ada fenomena air ataupun orang mandi di kamar mandi rumah kita tapi tidak adanya orang yang menggunakan air tersebut, itu biasanya jenis guna-guna yang dikirimkan, sihir yang diluncurkan itu menggunakan air pemandian mayat, pemandian jenazah. Tandanya seperti itu. Ya. Maka solusinya itu, ambil air masjid yang kita pakai buat berwudu, kita taburkan, kita cipratkan di rumah kita. Secukupnya aja. Secukupnya. Syukur kita mampu juga mengamalkan ruqyah mandiri di rumah kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang termudah dan ringan, tapi manfaatnya luar biasa yang berhasil. Karena kelemahan-kelemahan daripada guna-guna itu pasti tentunya ada. Seperti itu. Apalagi yang ingin dipertanyakan seputaran itu. Atau mana tahu kurang jelas, Sudah. teman-teman Ya, mana tahu pernah terjadi sesuatu Ya, di rumahnya. 3 ciri-ciri besar ya itu. Adanya petir di sekitaran rumah kita atau bahkan mungkin di atas rumah kita. Itu menandakan adanya makhluk gaib bangsa jin jahat yang memang bersemayam. Biasanya bersumber dari kiriman, sihir ataupun guna-guna ataupun santet. Karena bahasa guna-guna ini terkadang lain daerah, lain namanya. Seperti, tapi intinya sama itulah. Ya. Jadi ciri-cirinya yang besar 3 tadi lah. Kemudian bisa dimengerti dan bisa difahami. Itu ciri-cirinya Gus. Ya, ciri-ciri dan solusi yang mudah lah begitu. Ya. Nah, kalau kita mau mengamalkan ruqyah, tidak semuanya orang itu memahami secara totalitas. Yang terbagus ya pakai ruqyah memang. Ya. Mana tahu nggak bisa ataupun belum mampu ya pakai cara yang sederhana tadi yang saya terangkan. Insya Allah sihir guna-guna itu hambar, musnah. Ya. Kalau sekali sudah kita amalkan seperti itu, tapi toh masih juga berulang, ulang juga. Oh, kalau kita buat sekali masih berulang, kita buat lagi sekali lagi. Buat lagi sampai hilang Sampai fenomena seperti itu. Terkadang Gus, rumah yang lama ditinggal penghuninya ketika kita huni, terkadang mau terjadi seperti itu Gus. Ya, terkadang ada juga. Itu bisa jadi karena dulunya saat rumah ini sebelum dikosongkan, bisa jadi karena adanya guna-guna yang sudah masuk dan menyerang. Mungkin dia nggak betah, nggak tahan, ditinggal atau mungkin dijual. Ya, seperti itu. Bisa jadi adanya rumah kosong karena sebelum ditinggalkan itu adanya makhluk gaib walaupun bukan dari kiriman guna-guna. Nah, tapi sama juga teori cara membersihkannya seperti tadi lah. Nah, jadi gitu abang semuanya, jadi simple dan mudah, nggak ribet-ribet lah seperti itu ya. Dimana tahu ada kalian yang akan mengamalkan itu karena terkait adanya fenomena di rumah sendiri ataupun rumah saudara. Saya doakan semoga Allah mengijabah dan mengabulkan ya, seperti itu. Sudah cukup gamblang lah ya. Iya. Terima kasih Gus. Sama-sama.